Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 7 orang, yaitu ada Dini Nurhasana, Fatia Fatihatul Mumtaziah, Hanif Praditya Fajari, Hopi Hopipah, Intan Azkia Soraya, Leni Sumarni, dan saya sendiri Meti Nuraini dari kelas BKI 3B. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi etik dakwah yang berjudul Kode Etik Dakwah. Berikut penjelasannya. Pengertian kode etik dakwah. Kode etik dakwah berasal dari 3 kata majemuk, yaitu kode, etik, dan dakwah. Kode artinya tanda, baik tulisan maupun kata-kata yang disepakati untuk maksud tertentu atau perkumpulan peraturan yang memiliki sistem, yang bersistem. Kemudian etika berasal dari kata etos yang artinya untuk suatu kehendak baik yang tetap. Etika berhubungan dengan soal baik dan buruk, benar dan salah. Dengan demikian, menurut Injang pada tahun 2009, etika dilakukan oleh seseorang untuk perlakuan yang baik agar tidak menimbulkan keresahan dan orang lain menganggap bahwa tindakan tersebut memang memenuhi landasan etika. Kemudian, Samsul Munir Amin pada tahun 2009 menyimpulkan bahwa etika sedikitnya berkaitan pada 4 hal. Yang pertama, dari segi pemahamannya, etika berusaha membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Dari segi sumbernya, etika bersumber pada pikiran dan filsafat. Kemudian dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai nilai, penentu, dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan manusia itu baik atau buruk, mulia, terhormat, dan sebagainya. Kemudian dilihat dari sifatnya, etika bersifat relatif, yakni berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan dakwah berarti seruan, ajakan, jamuan. Maksudnya adalah seruan atau panggilan atau ajakan kepada agama Islam. Dengan demikian dipahami bahwa kode etik dakwah adalah kumpulan aturan-aturan atau norma yang harus ditaati dan dijadikan landasan bertingkah laku dalam berdakwah. Kemudian kode etik dakwah menurut M. Yunan Yusuf pada 2003 adalah rambu-rambu etis yang harus dimiliki seorang juru dakwah. Dalam berdakwah terdapat beberapa etika yang merupakan rambu-rambu etis juru dakwah sehingga dapat dihasilkan dakwah yang bersifat responsif. Seorang dai atau pelaku dakwah dituntut untuk memiliki etika-etika yang terpuji dan menjauhkan diri dari perilaku-perilaku yang tercela. Adapun kode etik dalam dakwah berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku dakwah dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang yang profesional. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak, mencegah campur tangan dari pihak luar, serta sebagai kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi dakwah itu sendiri. Apabila pelaku dakwah menjunjung tinggi kode etik dalam dakwah, maka akan mengangkat citra dan reputasinya, meningkatkan rasa percaya diri, menumbuhkan semangat juang yang tinggi, dan optimisme dalam mengembangkan bakat dan keahliannya dalam berdakwah. Para mad'u pun merasa puas karena apa yang menjadi kebutuhannya merasa terpenuhi. Namun, jika pelaku dakwah itu mengabaikan kode etik dalam dakwah, maka akan menyebabkan kekecewaan baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Masyarakat akan merasa kecewa, menimbulkan pemikiran negatif tentang pelaku dakwah tersebut. Bahkan lebih jauhnya, pelaku dakwah akan dilarang atau ditolak untuk berceramah. Akibatnya, sanksi moral bagi pelaku dakwah itu akan merasa frustasi, hilang semangat, bahkan lebih jauhnya akan mengakibatkan pelaku dakwah itu untuk mengurungkan niatnya dalam menekuni dakwah. Maka, kode etik dalam dakwah ini harus diterapkan dalam dakwah. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rumusan kode etik.
Kode etik terbagi menjadi beberapa rumusan. Yang pertama, tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan. Dakwah itu harus dimulai dari pribadi para dai. Tidak pantas menjadi seorang dai bila hanya lidahnya saja yang beragama, sedangkan perbuatannya menyimpang dari ajaran Islam. Yang kedua, tidak melakukan toleransi agama. Dalam kegiatan dakwah, sikap toleransi sangat diperlukan, karena dakwah adalah ajakan yang santun dan damai. Tapi, dalam Islam, ada batas-batas toleransi, terutama masalah akidah Islamnya. Maka, seorang dai harus tegas dan lugas. Jangan sampai akidah Islamnya tercampur adukan oleh keyakinan yang lain. 3. Tidak menghina sesembahan non-muslim. Ajaran Islam merupakan rahmatan lil alamin. Kebijakan para dai dalam menyampaikan ajaran agama tanpa menyinggung keburukan atau kelemahan agama lain dapat menjadi rahmat. Oleh karena itu, dalam kegiatan dakwah, seorang dai tidak boleh menghina sesembahan orang-orang yang bukan memeluk Islam. Poin keempat, tidak melakukan diskriminasi sosial. Dalam dakwah tidak ada istilah class society, yang ada adalah classless society, yaitu masyarakat tanpa kelas yang terstruktur di dalamnya. Tidak ada pembedaan antara orang elit dan non-elit, antara orang kaya dan orang miskin. Poin kelima yaitu tidak memungut imbalan. Kegiatan dakwah pada hakikatnya kewajiban setiap muslim. Maka tidak sepatutnya seorang dai memungut imbalan dari dakwahnya. Tapi di zaman sekarang, menyelenggarakan kegiatan dakwah secara profesional sangat membutuhkan pendanaan yang pastinya tidak sedikit. Untuk pendukung, agar proses dakwah berjalan, demi menjaga kehormatan dan harga diri para dai, sebaiknya imbalan itu diatur dan dikelola oleh suatu lembaga dakwah, bukan secara individual. Poin ke-6, tidak berteman dengan pelaku maksiat. Berkawan dengan pelaku maksiat ini dikhawatirkan akan berdampak buruk, seakan-akan karena orang yang bermaksiat itu kan beranggapan seakan-akan perbuatan maksiatnya itu direstui dakwah. Dan pada sisi lain, integritas seorang dai tersebut akan kurang. Poin ke-7 yaitu tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui. Seorang dai dituntut untuk mempersiapkan diri dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan. Karena apabila dai yang menyampaikan suatu hukum sementara ia tidak mengetahui hukum itu, pasti ia akan menyesatkan umat. Maka seorang dakwah atau pendai tidak boleh asal menjawab pertanyaan orang menurut seleranya sendiri tanpa ada dasar hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dini Hasanah akan menjelaskan tentang kode etik, sikap, dan perilaku dai. Keteladanan jauh lebih besar pengaruhnya daripada kata-kata. Seperti lisan al-hal abyanu min lisan al-maqal. Kenyataan itu lebih menjelaskan dari ucapan. Sifat-sifat dai salah satunya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi seorang dai untuk beriman dengan apa yang ia dakwahkan, serta memelihara diri dari yang dilarang agama Islam, serta melaksanakan ajaran Islam. Yang selanjutnya adalah ahli tobat. Ia harus mampu menjaga dirinya dari berbuat maksiat, dan ketika berbuat ia harus langsung bergegas meminta ampunan. Ahli ibadah adalah seorang dai adalah mereka yang selalu beribadah kepada Allah dalam setiap gerakan, perbuatan, ataupun perkataan dimanapun dan kapanpun, dan hanya dipertunjukkan kepada Allah. Selanjutnya adalah amanah dan siddiq, yakni dapat dipercaya serta perkataannya jujur, pandai dan bersyukur. Seorang dai adalah mampu yang menghargai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menghargai kebaikan orang lain. Tulus dan ikhlas dan tidak mementingkan diri pribadi. Niatnya harus tulus tanpa pamrih duniawi, merupakan salah satu syarat mutlak harus menjadi seorang dai. Yang selanjutnya adalah ar-rahmah, yakni kasih sayang. Kasih sayang ini harus ditunjukkan seorang dai kepada mad'unya. Yang selanjutnya adalah tawadu, yakni rendah hati. Seorang dai tidak boleh sombong, tidak boleh berbangga diri, dan tidak boleh menyakiti perasaan orang lain. Selanjutnya adalah sederhana. Sederhana di sini adalah tidak bermegah-megahan, angkuh, dan sebagainya. Tidak memiliki sifat egois, karena seorang dai harus memiliki rasa kasih sayang seperti tadi.
sabar dan tawakal dalam menjadi seorang pendakwa pasti memiliki kesulitan yang harus dijalani dengan sabar dan tawakal. Harus memiliki toleransi, salah satunya adalah menerima kritikan dan saran dari seorang mad'u untuk memperbaiki selanjutnya. Tidak memiliki penyakit hati dan harus menjadi uswatun hasanah. Karena seorang dai akan menjadi contoh bagi mad'unya. Selanjutnya adalah sikap seorang dai. Alangkah baiknya jika tingkah laku dan sikap dai merupakan cerminan dari perkataannya, seperti berakhlak mulia, disiplin dan bijaksana, waro dan berwibawa. Waro adalah menjauhkan perbuatan-perbuatan yang kurang berguna dan menyenangkan amal soleh yang dapat menimbulkan kewibawaan seorang dai. Berpandangan yang luas, tidak fanatik pada satu golongan saja, dan waspada dalam menjalankan tugasnya. Berpengetahuan yang cukup, seorang dai harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan agar pekerjaannya dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah kepribadian yang bersifat jasmani. Sehat jasmani merupakan salah satu kunci utama karena dalam penyampaian ketika kesehatan terganggu akan mempengaruhi kinerja seorang dai. Berpakaian rapi dan sopan. Maksud di sini adalah pakaiannya harus sesuai dengan tempat, suasana, atau keadaan tubuh. Bukan berarti pakaian yang mahal dan serba baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika atau kode etik penyampaian pesan. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dalam bentuk simbol atau kode dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan efek untuk mengubah sikap atau tindakan. Proses tersebut dilakukan oleh seorang komunikator sebagai penyampai pesan dan komunikan sebagai penerima pesan melalui media tertentu. Dakwah termasuk dalam tindakan komunikasi, walaupun tidak setiap aktivitas komunikasi adalah dakwah. Dakwah adalah seruan atau ajakan berbuat kebajikan untuk menaati perintah dan menjauhi larangan Allah SWT dan Muhammad Rasulullah SAW, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam berkomunikasi atau menyampaikan pesan, komunikator juga dituntut untuk bertindak etis sesuai dengan norma etika yang berlaku di sekitarnya atau yang berlaku dalam komunikannya. Etika dalam setiap lini komunikasi sangat diperlukan demi tercapainya efektivitas tersampainya pesan kepada komunikan. Seperti halnya wartawan yang memiliki kode etik jurnalistik, dalam berdakwah pula terdapat etika tersendiri. Maka kode etik komunikasi tentu saja meliputi keseluruhan aktivitas komunikasi. Kode etik unsur yang harus dipenuhi dalam kode etik penyampaian pesan dakwah adalah diantaranya sumber, yang dimana pihak yang menyampaikan pesan atau mengirim pesan kepada sekelompok orang. Yang kedua, pesan merupakan pernyataan yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Yang ketiga, media merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari seseorang kepada orang lain. Penerima merupakan pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim dari seseorang kepada orang lain. Pengaruh atau efek perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh seseorang sebelum dan sesudah menerima informasi. Yang selanjutnya, umpan balik merupakan tanggapan yang diberikan oleh seseorang sebagai akibat penerima informasi dari seseorang yang memberikan informasi. Lingkungan, yang terakhir lingkungan, merupakan situasi yang mempengaruhi jalannya situasi. Dari penyampaian tadi dapat dipahami bahwa dalam penyampaian pesan, seseorang harus mampu membangun kebersamaan dengan orang yang diberikan informasi. Di sini jelas bahwa seseorang dakwah harus mampu membangun kebersamaan dengan para jamaahnya yang mendengarkan isi dakwah yang disampaikan. Dalam berdakwah, unsur tersebut harus penerima merupakan orang yang mendengarkan dakwah, sehingga pesan yang disampaikan oleh pendakwah akan mampu mempengaruhi jamaah yang mendengarkannya. Di sini jelas apa yang disampaikan oleh pendakwah akan mempengaruhi pikiran, perasaan, tingkah laku dari pendengarnya, sehingga kode etik yang diperlukan dalam pendakwah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang diterima oleh masyarakat yang mendengarkannya. Adapun yang perlu diperhatikan dalam proses penyampaian pesan diantaranya 1. Nilai budaya,
sosial tempat. 2. Segala aturan, ketentuan, tata tertib yang disepakati. Yang ketiga, adat istiadat, kebiasaan yang dijaga kelestariannya. Yang keempat, tata krama pergaulan yang baik. Yang kelima, norma kesusilaan dan budi pekerti. Norma sopan santun dalam segala tindakan. Nah, untuk selanjutnya itu ada kode etik humor dalam dakwah. Nah, untuk pengertiannya itu humor ya. Humor itu adalah suatu kejadian atau cerita yang menceritakan hal lucu dengan harapan dapat membuat para pembaca atau pendengarnya itu tertawa. Nah, untuk kelucuan humor itu dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya kelakuan para pelaku, dipelesetkan, atau kritik terhadap keadaan serta kebodohan yang dilakukan. Nah, terus dalam menjalani hidup itu tidak boleh terlalu serius, harus ada saat-saat senggang, santai, dan tersenyum. Tujuannya adalah agar hidup lebih bergairah, semangat, termotivasi, dan tidak membosankan. Nah, untuk wujud humor dalam pemikiran ulama itu ada beberapa, diantaranya itu ada pantun yang biasa digunakan dai untuk selingan dalam berceramah. Kita tahu ya yang namanya pantun itu seperti apa. Nah, terus ada akronim. Akronim itu memberikan singkatan-singkatan dari sebuah kata atau arti dari beberapa huruf yang digabungkan sehingga menjadi humor. Nah, terus itu ada sindiran, mengejek secara tidak langsung kepada orang yang bersangkutan, tetapi perkataan itu ditujukan kepada orang lain gitu. Kita tahu kan yang gimana itu. Nah, terus ada anekdot. Anekdot itu seperti cerita lucu singkat gitu, terus ada juga yang aneh gitu. Nah, terus fungsi humor juga itu kalau dispesifikan itu ada kritik elastis, yaitu untuk protes sosial. Contohnya itu adalah saat dakwah maju tak gentar membela yang bayar gitu kan. Nah, terus ada menjadi media, menjembatani kepentingan pemerintah kepada rakyatnya dan sebaliknya. Terus melihat kualitas demokrasi suatu bangsa. Semakin banyaknya humor yang berkembang dalam masyarakat menunjukkan masyarakat sudah dewasa. Jadi jika ada yang marah karena humor, maka dia belum dewasa. Terus ada menjadi hiburan, ya pasti itu tentunya ya. Terus ada menimbulkan kemesraan, contohnya itu seperti gombalan. Terus ada melestarikan kesehatan. Nah, karena humor mampu meningkatkan produksi sel natural killer yang berfungsi untuk menjaga imun tubuh dalam melawan virus, bakteri, dan tumor. Nah, humor dalam Islam itu humor yang etis, sesuai dengan kaidah dan norma agama. Di antaranya itu tidak membicarakan masalah tauhid dan akidah umat, tidak memberikan nasihat kepada orang yang ditimpa musibah, tidak humor ketika sedang membaca ayat-ayat suci, dan memberikan hukum-hukum ibadah. Nah, terus tidak menggunakan candaan dusta, menyebut hal-hal yang tabu, mencela, menyinggung, dan menghina orang, atau kata-kata yang tidak etis. Nah, humor tidak mengandung unsur-unsur membuka aib seseorang atau bersifat porno dan syara. Nah, untuk contoh humor dalam Islam itu Nabi juga berhumor ya. Pada satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat lainnya makan kurma bersama-sama. Pada saat makan kurma, itu biji kurma bekas Ali digeser ke depan Nabi. Ketika makan bersama selesai, Ali sambil bertanya, siapa yang paling lahap di antara makan buah kurma hari ini? Masing-masing melihat bekas makanannya. Ternyata di hadapan Nabi biji kurma yang paling banyak. Semua tersenyum melihat ke arah Nabi dengan arti kata bahwa Nabi yang paling banyak melahap kurma. Karena kadang semua mata tertumpuk kepada Nabi. Nabi menjawab, saya walaupun banyak makan kurma tapi tidak ikut sama bijinya. Tapi kalau ada yang makan sama bijinya, itu tentu itu yang paling lahap dan paling lapar. Maka perhatian kembali kepada Ali, karena Ali kurmanya tidak di hadapannya. Maka semua pada tertawa karena kelakar Nabi. Terus ada lagi, pada suatu hari itu ada seorang nenek-nenek yang bertanya kepada
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah di surga ada nenek-nenek? Rasulullah menjawab, maaf nek, orang yang sudah tua tidak ada di dalam surga. Belum selesai Rasulullah bicara, nenek-nenek itu menangis dan kelihatan sangat sedih. Rasulullah melanjutkan ucapannya, di surga nek, nanti umur manusia muda-muda, umurnya berkisaran antara 30 sampai 35, cantik dan ganteng. Akhirnya nenek-nenek itu bahagia mendengarnya gitu. Halo semuanya, kali ini saya Hanif Praditya Fajari akan menjelaskan tentang ini, kode etik penggunaan media sosial. Pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai 160 juta jiwa. Bisa dibilang lebih dari setengah warga Indonesia telah mempunyai atau menggunakan akun media sosial. Bisa dibilang warga Indonesia itu berjumlah 267,7 jiwa. Ini data pengguna media sosial menurut Hootsuite. Kita berkomunikasi dengan teman sebaya kita atau dengan saudara kita. Nah, lebih baik kita memakai adab etika dalam komunikasi, seperti jangan memakai kata-kata kasar atau dan sebagainya, dan juga bisa memakai kata-kata yang lebih formal tapi tidak terlalu formal. Yang kedua adalah hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Nah, di zaman pandemi ini mungkin banyak sekali adegan-adegan tidak senonoh yang bisa tersebarnya di media sosial. Nah, lebih baik ketika kita tahu ada video tentang kekerasan, pornografi, atau sara, lebih baik cukup dari saya aja, dari kita sendiri, kita sendiri. Jangan sampai tersebarnya ke orang lain. Nah, takutnya itu bakal menjadi, dalam Islam itu menjadi dosa yang tidak berhenti bagi si pembuatnya. Selanjutnya adalah cross-check kebenaran berita. Nah, pada zaman ini sering terjadi yang bernama hoax atau berita bohong. Nah, maka dari itu kita lebih baik untuk meng-cross-check benar apa tidaknya itu berita dengan cara kita mencari sumber-sumber tersebut. Kalau misalnya ini berita tidak benar atau mengada-ngada, bisa dibilang itu hoax. Yang selanjutnya adalah menghargai hasil karya orang lain. Nah, mungkin ini adalah hal sepele. Nah, bisa jadi ini hal yang sepele tapi bisa menjatuhkan mental seseorang. Kalau karya kita telah capek-capek membuat dan kita dihujat oleh orang lain, itu akan membuat mental seorang pembuat karya itu atau konten kreator itu down. Nah, maka dari itu kita harus mengapresiasi karya-karya orang lain dengan cara memberikan komentar-komentar yang baik, atau kalau bisa seenggaknya memberi like lah istilahnya. Selanjutnya adalah jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Nah, dalam media sosial itu banyak orang-orang yang tidak berperilaku baik. Nah, untuk mengantisipasinya, kita lebih baik untuk merahasiakan informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor KTP, nomor SIM, dan sebagainya. Takutnya amit-amitnya itu data bisa jadi penyalahgunaan, seperti peminjaman online tanpa kita ketahui, dan lebih parahnya lagi takutnya terjadinya pembunuhan. Terima kasih.
Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.